Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafizan Hidayat dengan NPM 21120113447. Di sini saya akan menjelaskan kasus pelanggaran kode etik profesi hakim Indonesia, yaitu dengan contoh kasus Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu Sudiwardono. Kasus ini mencuat pada tahun 2017 dan menarik perhatian publik serta media massa karena melibatkan dugaan suap. Hakim Sudiwardono ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 7 Oktober 2017 dalam operasi tangkap tangan atau OTT. Penangkapan tersebut dilakukan setelah KPK mendapatkan informasi bahwa Hakim Sudiwardono menerima suap dari seorang anggota DPR RI, Aditya Anugrah Moha. Suap tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan banding terhadap ibu dari Aditya, Malina Moha Siahan, yang merupakan terdakwa dalam kasus korupsi dana TPAPD tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa, Kabupaten Bolang, Mongondo, Sulawesi Utara. Menurut KPK, Aditya Anugrah Moha memberikan uang sebesar 64.000 dolar Singapura atau sekitar 700 juta rupiah kepada Hakim Sudiwardono. Uang tersebut diberikan agar Hakim Sudiwardono meringankan hukuman atau bahkan membebaskan Marlina dari segala tuduhan korupsi. Suap ini jelas merupakan pelanggaran terhadap kode etik hakim yang mengharuskan mereka untuk tidak menerima suap atau gratifikasi dalam bentuk apapun dan tetap bersikap netral serta independen dalam menjalankan tugasnya. Setelah penangkapan, Hakim Sudiwardono dan Aditya Anugrah Moha menjalani proses hukum. Pada 24 April 2018, Hakim Sudiwardono dijatuhi hukuman 6 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Selain itu, ia juga dikenakan denda sebesar 300 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Hakim dalam persidangan menyatakan bahwa perbuatan Sudiwardono tidak hanya mencoreng nama baik lembaga peradilan, tapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum di Indonesia. Kasus ini menegaskan pentingnya integritas dalam profesi hakim. Pelanggaran kode etik seperti yang dilakukan oleh Sudiwardono menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan internal di tubuh lembaga peradilan. Kasus ini juga memicu KPK untuk terus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap praktik korupsi, terutama yang melibatkan aparat penegak hukum. Di sisi lain, Mahkamah Agung sebagai lembaga yang menaungi para hakim semakin memperketat aturan dan prosedur untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.